Halo Bapak dan Ibu, pada video sebelumnya kita sudah membahas sejarah program KB. Selanjutnya, pada video pembelajaran ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai program Bangga Kencana. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pertama, kita akan membahas tentang visi misi, tujuan, dan sasaran program Bangga Kencana. Visi BKKBN pada tahun 2020 sampai 2024 adalah mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang didukung dengan misi BKKBN yaitu 1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang. 2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif. 3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup. 4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global. 5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi, dan komunikasi. 6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas, dan kesejahteraan SDM aparatur. Adapun tujuan BKKBN adalah 1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia. 2. Mengendalikan struktur penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang atau PTS dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan. Dengan sasaran strategis berupa 1. Menurunnya angka kelahiran total mencapai 2,26 pada tahun 2020 menjadi 2,1 pada tahun 2024. 2. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern 61,78% pada tahun 2020 dan menjadi 63,41% pada tahun 2024. 3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 8,6% pada tahun 2020 dan menjadi 7,4% pada tahun 2024. 4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun dengan target 25 per 1000 kelahiran pada tahun 2020 dan menjadi 18 per 1000 kelahiran pada 2024. 5. Meningkatnya indeks pembangunan keluarga atau IBangga sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61 pada tahun 2024. 6. Meningkatnya median usia kawin pertama atau MUKP dari 21,9 pada tahun 2020 dan menjadi 22,1 pada tahun 2024. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arah kebijakan dan strategi, baik itu arah kebijakan dan strategi nasional maupun BKKBN. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN pada tahun 2005 sampai 2025 menjadi acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini, arah kebijakan dan strategi nasional Indonesia mengacu pada RPJMN 2020 sampai 2024. Presiden juga sudah menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian visi Indonesia 2045 yang mencakup 1. Pembangunan sumber daya manusia, 2. Pembangunan infrastruktur, 3. Penyederhanaan regulasi, 4. Penyederhanaan birokrasi, dan 5. Transformasi ekonomi. Hal ini kemudian diartikan ke dalam 7 agenda prioritas nasional, di mana BKKBN diberi mandat atas 2 diantaranya yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi BKKBN. Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum tentu mengacu pada arah kebijakan strategi nasional. Dalam RPJMN 2024 khususnya untuk menerjemahkan program prioritas dan kegiatan prioritas. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah 1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup
serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga. 2. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk. 3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran. 4. Meningkatkan advokasi dan pergerakan program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran. Serta 5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai BKKBN di era yang sudah berubah. Pertama ada rebranding tahun 2020 sampai 2022. Rebranding adalah cara baru BKKBN untuk menguatkan relevansinya dengan generasi baru, yaitu generasi remaja, milenial, dan zilenial. Mengapa BKKBN harus melakukan rebranding? Pembangunan manusia yang berkualitas dimulai dari hulu, yaitu penyiapan kehidupan berkeluarga. Saat ini, generasi zilenial dan milenial merupakan generasi yang berada pada fase terdepan dalam pembangunan siklus keluarga. Oleh sebab itulah, BKKBN melakukan rebranding yang merupakan perubahan yang dilakukan oleh BKKBN agar relevan dan terhubung dengan sasaran utamanya. Untuk mendukung rebranding BKKBN, juga diluncurkan logo, tagline, dan jingle terbaru. Logo BKKBN. Pada dasarnya, BKKBN telah melakukan beberapa kali perubahan logo, yaitu pada tahun 1970, 2009, dan 2010. Masing-masing logo memiliki nilai filosofis tersendiri yang mewakili visi dan misi serta tujuan dari program yang diselenggarakan oleh BKKBN. Adapun transformasi logo BKKBN yang pernah ada yaitu tahun 1970, tahun 2009, dan tahun 2010. Setelah dilakukan rebranding, BKKBN turut melakukan perubahan logo. Ini adalah logo terbaru BKKBN pada tahun 2020. Selanjutnya tagline. BKKBN mengajak target sasaran utama, yaitu generasi milenial dan zilenial agar dapat merencanakan hidup menjadi manusia yang berkualitas. Sehingga, BKKBN muncul dengan tagline yang lebih baru, yaitu berencana itu keren. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah paham tentang program Bangga Kencana? Baik, sekian dulu video pembelajaran kali ini mengenai program Bangga Kencana. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.